guys, balik lagi bersama gue di channel Rairywise. Jadi di video kali ini gue bakal bahas Ultraman Decker episode 23, episode yang pecah banget lah ya. Karena di sini terjadi perang besar-besaran melawan Spia, ada juga tentang Agams. Di sini bener-bener Decker gak lama lagi akan melakukan pertarungan terakhirnya. Di ending juga bener kalau Mother Spiasaurus akhirnya muncul ya. Jadi tanpa satu-satu lagi, ini dia Ultraman Decker episode 23. Oke, yang pertama Rimon. Ya, setelah akhirnya Rimon sini tahu kalau Kanata adalah Decker, dan ini bisa dibilang udah curiga dari awal, kayak pas di episode 16 dan pas kemunculannya Paul di episode 18 sama 19. Cuman ya si Rimonnya pas di episode itu masih nggak terlalu percaya ya. Tapi setelah di ending kemarin melihat kenyataan, jadi ya secara otomatis Rimon udah tahu kalau Kanata adalah Decker itu sendiri. Setelah kemarin gak percaya, ternyata pas lihat sendiri beneran Kanata ya kan. Jadi ya si Rimonnya berasa kayak kena mental. Tapi di sini Rimon gak bilang ke semuanya kalau Kanata adalah Decker. Itu yang justru bagus karena di awal dia sempat membantu Kanata agar dia bisa bertemu dengan Agams. Dan pas Kanata lagi nolongin orang, Rimon kan bilang tuh ya, serahin aja ini ke gua, lu lakukan aja tugas lu ya kan. Tugasnya yang dimaksud ya bertarung lawan Spia ya kan. Bagus banget menurut gua sih Rimon. Jadi dia ini nggak terkesan mau ngebongkar identitas Kanata ya. Jadi dia bisa dibilang dia ini nge-support Kanata. Pas Decker kalah habis diserang Terrapressor dan balik ke wujud Kanata aja, di situ Rimon langsung datang dan nyelamatin ya kan. Mantap lah ya buat Rimon. Yang kedua, Agams. Seperti yang kita tahu di ending episode 22 kemarin, Agams tiba-tiba kehilangan ingatannya diakibatkan ingatannya seperti diserap oleh Spia. Jadi Kanata di sini ingin bertemu dengan si Agams. Dan karena bantuan si Rimon tadi, akhirnya Kanata mendapat izin untuk bertemu dengan Agams. Pas ngobrol sama Kanata juga berasa beda banget ya sama Agams yang kita kenal sekarang. Di sini dia baik banget, jadi dia kayak pas awal-awal episode Decker lah si Agams ini ya. Jadi walaupun dicap si Agams ini hilang ingatan, cuman gak sepenuhnya dia ini hilang ingatan. Karena dia masih mengingat Basdo, nama dia siapa, bahkan dia masih ingat kalau dia bersama teman-temannya berperang melawan Spia. Cuman yang dia nggak ingat, kok tiba-tiba ada di bumi. Bahkan bumi yang saat ini dia berada, dia bahkan tahu kalau ini bumi yang ada di masa lampau. Dia ke masa lalu juga nggak ingat lagi apa tujuannya. Sementara si Agams tadi masih rada-rada kacau ingatannya, dia lumayan banyak juga menjelaskan ya, dimana di sini dia mengatakan kalau makhluk bumi itu termasuk teman-temannya juga dan bekerja sama dengan makhluk planet lain untuk berperang melawan Spia. Ini berbanding terbalik banget sama Agams yang kita kenal sekarang ya. Dia juga bilang kalau orang-orang berharga baginya dan teman-teman yang ada di planet lain dia mau melindunginya. Cuman ada satu kata yang menurut gua agak nyesek ya. Agams kan bilang ada tuh ya, kalau Lailia istrinya sangat ingin pergi ke bumi, dan Agams ini bilang, wah, gue udah duluan ke bumi nih. Waduh, dia kayak lupa bininya udah meninggal, woi. Agams juga di sini ada menjelaskan tentang Mother Spiasaurus. Itu bakalan kita bahas nanti ya. Di tengah-tengah episode ini, di saat waktu Kanata dan Agams untuk berbincang telah habis, tiba-tiba di sana Spia datang menyerang, dan Agams yang gak sengaja ngeliat Spia lewat di hadapannya, tiba-tiba dia kayak kesurupan. Iya, teriak-teriak ya kan. Dan setelah itu ingatan Agams pun kembali lagi. Ini cuma perkara Spia aja loh ya, dan cuma karena lihat aja langsung ingat ya kan. Dan di sini Agams pun kembali lagi ke dirinya yang sekarang kita kenal, yang dimana dia ini ingin balas dendam. Kan tadi dia bilang orang yang berharga bagiku dan teman-temanku yang ada di planet lain bakal dia lindungin kan ya. Di sini tiba-tiba kayak putus asa. Udahlah, nggak bakal bisa ngelindungin dah. Agams pun kembali lagi menggunakan Terrapressor dan lagi-lagi memakai Spia untuk menguatkan Terrapressor tadi. Jadi itu stiker di mukanya jadi nambah ya. Dan pas deket-deket akhir episode ini terlihat mata Agams kayak warna-warna Spia gitu ya, kayak ada warna ungu juga. Yang kemungkinan Agams ini setelah sepenuhnya dikendalikan oleh Spia, mungkin ya. Yang ketiga, Spia. Jadi Spia di episode kali ini udah gila-gilanya ya, entah habis minum bodrek atau betadine ya, yang ngebuatnya di sini jadi makin gila. Seperti yang gue bilang sebelumnya juga, kalau para Spia Goseiji yang dulunya udah pernah dikalahin pada bangkit kembali, yaitu ada Spia Gomora, Spia Red King, dan Spia Neomegas. 3 lawan 1, bayangkan. Dan dengan menggunakan Terrapressor tadi, si Spia ini kayak membuat sebuah menara gitu ya. Dan di sana ada 3 menara, dan menara itu kayak menyalurkan energi itu ya, yang akhirnya di luar angkasa kayak memunculkan sebuah portal gitu. Yang mana di sini Spia barirnya kayak makin kuat gitu. Dari portal yang dibuat ke 3 menara tadi juga kayak memancarkan gelombang elektromagnetik yang menyebabkan Nurse Daisy dan Groot Griffon mati seketika ya. Ya mirip-mirip Spiasaurus lah ya. Dan dari portal itu ada sesuatu yang keluar, bakalan kita bahas di segmen yang berbeda ya. Yang keempat, Ultraman Decker. Ya, Decker 2 Type di sini hampir terpojok ya di saat melawan 3 Spia Goseiji tadi, dan terbanting-banting juga ya. Cuman jangan bilang dulu kalau ini tuh kena nerf lah ya, atau apalah ya. Intinya Decker 2 Type di sini ya nggak kena nerf guys. Cuman ya karena musuhnya aja, ya kan 3 kaiju yang dilawan pak, terus Spia Goseiji lagi ya. Ya gimana nggak susah woi, 3 lawan 1 ya kan. Jadi ya masih bisa dimaklumi ya.
Kalau Decker Dynamite Type hampir kalah pas ngelawan 3 Spia Goseiju tadi. Gak kalah ya, menang dengan di comeback si Deckernya langsung. Itu Spia Dynamite sampai kebelah weh. Pas Kanata mau berubah jadi Decker juga di sini keren ya. Responsnya sedikit diubah guys, keren lah ya. Yang kelima, Mother Spiasaurus. Ya, akhirnya final boss dari Ultraman Decker sudah diperlihatkan di sini ya, yang bernama Mother Spiasaurus, spia terkuat yang pernah ada di series Decker. Kita dulunya ngira final boss Decker bakalan kayak Dana ya, yaitu Grand Spia. Ternyata beda guys, jadi Mother Spiasaurus ya. Ya sekalian highlight ya, ada fathernya ya. Dimana untuk desainnya jujur buat gua sih emang keren sih ya. Beneran loh ya keren. Cuman itu kalau menurut gua. Jadi menurut gua keren ya, karena dari bentuk badan itu kalau dari gua udah mewakili banget kalau dia ini adalah final boss. Terus dengan duri-durinya yang kayak asap itu juga keren sih ya. Ada juga yang kayak Mariam gitu di bagian dadanya. Ya intinya menurut gua nih keren lah guys. Kalau dari kalian gimana? Seperti yang gue bilang tadi, si Agams juga sempat menyinggung soal Mother Spiasaurus ini, dimana katanya planet Basdo sempat diambil alih oleh Mother Spiasaurus tadi. Dan si Agams di sini bilang kalau dia tahu kelemahan dari si Mother ini. Tapi karena teknologi dari Planet Basdo nggak bisa yang buat ngalahin dia, cuman di sini si Agams gak bilang ya kelemahannya di bagian mana gitu ya. Kalau aja dibilangin pastinya bakal mudah juga. Cuman kalau dibilangin secepat ini ya cepat pula tamatnya, woi. Si Mother ini juga awal-awal muncul, ya udah nyepam serangan, woi. Mantap kau ya. Yang keenam, Ultraman Trigger. Di akhir scene di saat Mother Spiasaurus baru muncul, Trigger di sini kembali lagi. Cuman kita nggak diperlihatkan dengan Kanggo-nya, cuman suaranya aja ya. Mungkin ya di episode berikutnya lah ya. Jadi dipastikan kalau Kanggo ini atau Trigger bakal ikut juga melawan Spiasaurus dan akan muncul terus sampai di episode 25 atau di episode terakhir Decker ya. Ya gue sih no protes ya, karena menurut gue bagus-bagus aja. Ya kan Kanggo juga Metro Kanata ya kan. Jadi ya nggak bisa kan diam aja ya, apalagi di keadaan genting kayak gini. Masa kan gue bilang gak apa-apa gue percaya sama Decker. Ya masa sampai gitu pak. Ya harus ngebantu lah ya. Ya nantikan kemunculan Trigger di 2 episode terakhir Decker nanti. Ini pertanyakan mungkin bagaimana cara Trigger datang ke bumi ya, sedangkan di sini masih ada Spia Barrier. Tapi kalau dari teori gue sih sendiri ada 2 teori ya. Ini kalau teori gue ya. Teori yang pertama, mungkin si Mother Spiasaurus ini menghisap seluruh energi yang ada di Spia Barrier untuk meningkatkan kekuatannya. Dan karena udah dihisap jadi ya hilang. Atau enggak, Mother Spiasaurus ini bisa aja ngebuka portal buat menuju ke bumi, dan dari sana Kanggo atau Trigger pun mengikutinya. Ingat ini cuman teori dari gue aja. Kalau kalian ada teori guys, silahkan aja tulis di kolom komentar. Oke guys, ya itu dia buat Ultraman Decker episode 23. Gimana menurut kalian? Episode yang pecah banget. Di sini bahkan langsung aja gue kasih rating ya. Iya sama kayak kemarin lah ya, yaitu 9,5. Karena dari pembawaan cerita juga di sini udah bagus banget. Terus kualitas CGI-nya mantap, sinematografinya juga keren. Dan untuk soal BGM juga ya nggak usah dibahas lagi ya, udah bagus banget guys. Emang ya Decker bakalan UTW jadi Ultraman terfavorit ya. Gak mengecewakan dari awal tayangnya. Dulu kan niat bakal takut tuh ya, kayak seri sebelah. Bagus di awal, di akhir malah tambah bagus. Cuman ya tetap turunin ekspektasi dulu ya kan. Walau memang udah berasa meyakinkan, tapi tetap harus turunin ekspektasi guys. By the way, ending episode ini rada-rada greget juga ya. Lagi epic bersambung mbak. Untuk episode minggu depan yaitu episode ya bukan episode 24. Ya kalian tahu lah ya episode recap. Karena liburan akhir tahun jadi ya diliburkan, tetap ditayangin ya ratingnya pula nanti bermasalah guys. Jadi ya daripada beresiko makanya Suburaya milih diliburkan aja dan diganti ke episode recap. Emang rada-rada greget sih ya, tinggal 2 episode lagi tamat malah libur pak. Untuk kalian mau nonton apa enggak ya terserah aja. Kalau gue ya tonton-tonton aja ya. Kalau pas gabut ya gue tonton nanti ya.